Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Wow, luar biasa sekali ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2022. Bagaimana saudara? Luar biasa sekali, benar? Bahwa sampai saat ini kita masih boleh bertahan, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Meskipun di tengah situasi yang seperti sekarang ini masih dalam masa pandemi, namun kita percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan juga saudara sekalian. Selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita persiapkan pikiran kita juga akan menyiapkan alat tulis, Alkitab dan buku catatan untuk supaya kita dapat mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saudara, sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021 kemarin. Kalau saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di tahun 2022 di minggu kedua bulan Januari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan bertahta atas kehidupan kami Tuhan, atas seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah Kau saja yang ambil alih Bapa. Bapa kami menyerahkan Tuhan ibadah online kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang boleh turun menyertai kami, yang boleh ada dalam setiap puji-pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kita akan memuji Tuhan di hari Minggu yang berbahagia ini. Satu pujian yang girang-girang bersama dengan kita semua. Rancangan-Mu indah, Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu, Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, ku tak pernah bersama denganmu Tuhan. Ku kan terus melihat mujizat terjadi. Ku tak saksikan karya besar-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku dan menerimaku. Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Tuhanku. Haleluya. Kau Tuhan pemimpinku, rancangan-Mu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karya-Mu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kau memberkati hidupku, ku kan pernah bersama denganmu
Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau yang baik. Yesus, Engkau yang peduli atas setiap kami. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh Haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Kamu siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau sudah siapkan hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Dan kami percaya setiap firman Allah tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tinggal dalam setiap hati kami, boleh menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami ketika kami ada dalam dunia ini Tuhan. Dunia yang semakin hari semakin jahat, tetapi kami mau kekuatan dari firman Allah membawa kami semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Rabi hamba-Mu pakai boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan limpah ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Wow, selamat kita berjumpa lagi dan kita ada di tahun yang baru. Ya, kita masih ada di awal tahun yang baru dan saya percaya kita akan melihat rencana Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu akan terjadi dan digenapi di dalam kehidupan Anda semua. Pada saat ini saya ingin menyampaikan satu renungan yang saya beri judul Tahun Baru, Harapan Baru. Tahun baru kita adalah harapan baru bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita mulai dengan membaca di dalam firman Tuhan, Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-18, terjemahan baru, berbunyi demikian. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya semua berkata amin. Luar biasa. Di dalam Tuhan, saudara dan saya, orang-orang percaya, firman Tuhan berkata, firman Tuhan menjamin untuk kehidupan yang akan kita jalani ke depan, untuk suatu masa yang ada di hadapan kita, yaitu masa depan itu sungguh ada. Jadi sekali lagi, Tuhan menjamin masa depan kehidupan kita semua. Dan ketika Tuhan menjamin bahwa masa depan itu ada bagi saudara dan saya, bagi kita semua, maka Tuhan ingin agar kita bisa sampai ke sana, agar kita memperolehnya, agar kita mendapatkannya. Sebab itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang terbesar. Itu akan jadi hadiah dari Tuhan di tahun ini buat kehidupanmu. Jadi hadiah dari Tuhan di tahun ini buat keluargamu, bahkan untuk usaha dan apa yang engkau sedang kerjakan. Jadi mari kita lihat bagaimana supaya masa depan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa penting untuk kita memiliki harapan. Ya, penting untuk kita memiliki harapan. Harapan itu akan menjadi jembatan yang akan membawa kita dari keadaan kita sekarang menuju kepada masa depan yang daripada Tuhan. Jadi harapan itu adalah jalan penting dan Tuhan mau bukakan sehingga apa yang Tuhan sediakan bagi Anda, bagi saya, bagi anak-anak kita itu benar-benar kita dapati. Kita akan memahami dulu beberapa hal supaya kita mampu mengerti tentang harapan ini. Karena ayat ini berbicara tentang waktu, ya, tentang frame waktu, maka saya membagi frame waktu itu kepada 3 bagian dan kita tentu mengetahui bersama. Yang pertama adalah masa lalu, ya. Yang kedua adalah masa kini, ya. Dan dilanjutkan dengan masa depan. Jadi ada 3 frame waktu yang akan membuat kita memahami
tentang bagaimana berharap akan janji Tuhan, dan itu akan menjadi bagian yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sekalian. Jadi yang pertama, tentang masa lalu. Wow, masa yang sudah berlalu. Bagi banyak orang, mungkin bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, masa lalu itu lebih identik dengan masa yang kelam, ya, masa suram. Ya, kita akui memang ketika kita melihat ke belakang, ketika kita mengingat-ingat hal-hal yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, bukankah untuk membuat kita ada sebagaimana kita ada sekarang itu tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang sebetulnya tidak Anda inginkan, yang sebetulnya tidak kita harapkan. Dan itu adalah satu hal yang sebetulnya kita mau hindari. Tidak ingin itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun itu telah terjadi. Ya, itu telah terjadi di waktu-waktu yang lalu. Itu bahkan telah membekas di dalam sejarah kehidupan Anda. Itu bahkan melukai. Itu bahkan pernah menyakiti. Dan sukar, ya, bagi banyak orang sukar untuk hal itu dilupakan, sukar untuk hal itu tidak diingat-ingat kembali. Itulah yang saya maksud, seringkali masa lalu itu identik dengan masa yang kelam, sehingga banyak di antara kita yang terbebani dengan masa lalu. Banyak di antara kita yang tertahan oleh masa lalu. Banyak di antara kita yang tidak bisa maju, bergerak seiring dengan berjalannya waktu. Karena apa? Karena beban masa lalu kehidupan kita. Saya yakin ketika saya menyampaikan hal ini, saudara sedang mengingat-ingat, memori saudara sedang bekerja. Hal-hal apa yang telah terjadi 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu, atau sepanjang waktu di dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara melihat masa depan, masa lalu saudara, itu adalah masa kelam yang penuh dengan beban. Saya mau mengajak saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita punya Tuhan, Dia menjamin hidup saudara dan saya, dan Dia menyediakan masa depan buat kita semua. Kenapa? Karena Tuhan tidak peduli dengan masa lalu saudara. Tuhan tidak peduli dengan apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Anda semua. Sebab Tuhan lebih peduli untuk menyiapkan masa depan yang terbaik sesuai dengan harapan kita. Karena itulah maka kita saat ini datang kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dan kita akan melihat bagaimana kuasanya itu akan mengubah hal yang mungkin selama ini kita tidak dapat ubah. Menutup hal yang selama ini kita tidak dapat tutup, ya, menghapus apa yang selama ini kita tidak dapat hapus. Mungkin itu mustahil bagi Anda, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Saya akan hubungkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang hal ini, tentang masa lalu. Tertulis di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan buat Anda semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan
aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Wow, Rasul Paulus sama seperti Anda, sama seperti saya, diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan, hari demi hari, tahun berganti tahun, semakin bertambah kesempatan yang Tuhan beri. Maka ketika Rasul Paulus menerima hal itu, buat dia terlalu sibuk jika harus melihat hal-hal yang ada di belakang. Dia ingin lebih sibuk dengan apa yang ada di depannya. Untuk itu dia tidak mau menengok lagi ke belakang, tetapi sesuai dengan arah kehidupannya, dia arahkan pandangannya ke depan. Dia lihat jalan yang ada di depan, dan itu cukup untuk membuat dia tidak lagi mengingat apa yang sudah pernah terjadi, dan dia mampu untuk melupakan masa lalunya. Saya berdoa jika ada di antara Bapak Ibu yang masih terbebani dengan masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, yang masih tertahan laju kehidupannya dengan situasi-situasi yang membekas, ya, yang menodai dan menandai sejarah kehidupan Anda. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita dapat mencapai apa yang ada di depan kita, dan kita akan segera melupakan apa yang ada di belakang kita. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat sesudah masa lalu, kita lihat masa kini, ya, masa kini. Masa kini tentu identik dengan kenyataan, ya. Masa kini identik dengan fakta, dengan hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita sentuh, apa yang kita jangkau, itu adalah masa kini di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saudara tahu bedanya dengan masa lalu? Ya, kita lebih bisa menyadari kehidupan kita di masa kini, sebab kita tahu apa yang sedang kita jalani ini adalah hasil dari suatu proses yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami, yang telah kita mengerti. Dan proses itulah yang membawa kita kepada kenyataan hari ini. Apa yang terjadi pada hari ini itu telah dirintis dari beberapa hari yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Namun kita dapat memahaminya, sebab baru saja terjadi. Kita dapat mengingat-ingatnya, kita dapat meyakininya, bahwa itulah hal yang terbaik yang telah kita capai. Faktanya adalah kita telah berusaha, dan apa yang sudah kita capai lewat usaha kita, itu adalah bukti dari segala yang sudah kita usahakan. Dan banyak orang ketika ada di masa kini, banyak orang ketika mereka menjalani masa hidupnya sekarang ini, mereka akan merasa puas, ya. Mereka akan merasa puas, ya. Mereka akan merasa puas, saudara, ya, karena mereka telah berusaha semampunya, dengan sekuat tenaga mereka, dengan apa yang ada pada mereka, untuk mereka datang
kepada situasi yang ada di saat ini. Dan ketika seseorang menjadi puas, ya, kita paham bagaimana kemudian orang menjadi terlena. Ya, ketika seseorang sampai kepada kepuasan, maka dia akan kehilangan dorongan-dorongan untuk berusaha. Bahkan lebih buruk lagi, orang itu akan mengalami kehilangan dorongan-dorongan untuk maju ke depan, sebab merasa bahwa apa yang sudah didapat pada saat ini itu sudah cukup bagi dirinya, itu sudah cukup bagi keluarganya, itu sudah cukup bagi persiapan masa depannya, itu sudah cukup untuk apa yang dia cita-citakan dan dia harapkan. Saudara-saudara, jika hal ini ada di dalam kehidupan saudara, sementara saudara sedang mengikuti kehendak Tuhan, saudara datang di tahun yang baru, saudara beroleh kesempatan yang baru yang daripada Tuhan, namun saudara sudah merasa cukup, saudara sudah merasa puas, maka sesungguhnya saudara pun sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, cukup Tuhan, sudah Tuhan, selesai sampai di sini. Dengan kata lain, kita sudah tidak mau lagi melihat dan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Apakah itu saudara? Apakah itu yang akan menjadi pilihan kehidupan Anda? Apakah itu yang akan saudara putuskan di awal tahun yang baru ini? Saudara merasa sudah bertahun-tahun di waktu yang lalu, dan saudara telah mencapai puncak kehidupan saudara. Kalau itu yang ada di dalam pikiran Anda, kalau itu sedang menguasai pikiran dan hatimu, maka Anda perlu datang kepada Tuhan. Untuk melihat harapan baru, Anda perlu datang kepada Tuhan. Kalau Anda tidak memiliki harapan baru, Anda akan terjebak dengan masa lalu, demikian juga dengan masa yang sedang kita jalani. Saya ingin kita kembali kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia sendiri menuliskan demikian di ayatnya yang ke-12, Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Wow, ini prinsip daripada rasul populer yang terkenal, bukan karena hal-hal lain, tetapi dia populer karena pengenalannya akan Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, maka kita paham yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah tentang pengiringan, pengenalannya akan Tuhan. Bagi dia, bagi Rasul Paulus, mengiring Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, itu adalah satu masa, satu fase di dalam kehidupannya. Dan dia tidak mau hanya sampai di situ. Dia bahkan ingin lebih lagi. Sebab firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-10 mulai, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wow, kuasa kebangkitannya. Berapa banyak di antara kita
yang terpesona dengan Injil ketika kita membaca Injil menulis tentang Yesus yang menjamah orang sakit, lalu kemudian orang itu sembuh. Yesus yang berjumpa dengan orang yang buta penglihatannya, lalu kemudian dicelikan. Yesus berjalan dan dia berpapasan dengan orang yang mati, dan orang itu dibangkitkan. Yesus melayani 5.000 orang lebih, dan ketika waktunya mereka makan, maka Yesus sediakan makan untuk ribuan orang sampai berkelimpahan. Tentu kita terpesona dengan catatan Injil, dengan apa yang dituliskan di dalamnya tentang kisah-kisah spektakuler pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan banyak orang mungkin merasa itulah pengenalan tertinggi, itulah ukuran pengenalan tertinggi di dalam kita mengiring menjadi murid, menjadi anak daripada Tuhan. Mungkin Rasul Paulus bisa seperti itu, mungkin saya dan saudara bisa seperti itu, dan kita merasa cukup dalam kita mengenal akan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tidak, saya katakan Rasul Paulus tidak seperti itu. Dia tidak merasa cukup, dia tidak merasa puas, sebab kemudian dia berkata, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Wow, ya, kebangkitan itu adalah satu kejadian yang dialami oleh Yesus setelah dia menderita, setelah dia memikul salib, bahkan mati di atas kayu salib di bukit Golgota. 3 hari kemudian dia bangkit dan kuasanya dinyatakan. Rasul Paulus berkata, dia ingin mengenal bahkan sampai kepada kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Wow, saudara, ketika pengenalan kita akan Tuhan ada di dalam suatu proses, ada di dalam suatu level, ada di dalam satu pencapaian, maka saya mau mengajak kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Ya, sudahkah pengenalan Anda telah membawa Anda mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai di level mengalami kuasa kebangkitannya? Sudahkah Anda alami itu? Sudahkah Anda alami kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu? Sudahkah Anda alami bagaimana Yesus ada di dalam kehidupanmu dan engkau ada di dalam Yesus? Bagi Rasul Paulus, itulah yang membuat dia merasa tidak puas, tidak cukup di dalam mengiring Tuhan, tidak cukup di dalam melayani Tuhan. Dia perlu kuasa kebangkitan di dalam Tuhan. Untuk apa? Seperti yang tertulis tadi di bagian akhir kalimat ayat yang saya bacakan, beroleh kebangkitan. Beroleh kebangkitan. Apa ini artinya? Kita sadari kepuasan itu adalah timbul dari rutinitas, hal yang sudah biasa Anda lakukan. Coba Anda ingat, ini ada di tahun yang baru,
Dan Anda ingat tahun-tahun yang lalu. Anda ingat apa yang Anda telah lakukan. Anda ingat apa yang Anda telah capai. Dan Anda ingat sudah berapa tahun itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan belum ada perubahan. Belum ada sesuatu yang baru. Belum ada sesuatu yang fresh. Masih seperti tahun yang lalu. Mengapa? Karena Anda sudah merasa puas. Karena buat Anda itu sudah cukup. Mengiring Tuhan itu cukup. Datang ke gereja. Ya. Mengiring Tuhan itu cukup. Bahkan sampai mengikuti kelompok sel. Ya. Cukup membawa perpuluhan mengembalikan milik Tuhan. Ya. Cukup dengan membawa persembahan. Cukup dengan melayani. Ada di antara saudara yang sudah bertahun-tahun sampai di level seperti itu. Anda harus baca ayat ini. Bahkan Paulus ingin terjadi kebangkitan di dalam hidupnya. Berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami kebangkitan di tahun yang baru ini. Kebangkitan yang daripada Tuhan. Itu adalah kebangkitan yang membuat kita mengejar apa yang ada di depan kita. Kita tidak merasa seolah-olah sudah cukup dan sempurna. Kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Itulah masa kini di mana banyak orang telah merasa puas, terlena, nyaman, dan tidak ada hal yang baru. Tahun baru, hidup saudara tidak baru. Tahun baru, pikiran saudara masih pikiran yang lama. Tahun baru, suasana hidup saudara tidak ada perubahan. Saudara harus alami itu. Haleluya. Kemudian yang ketiga, baru kita sampai kepada masa depan. Ya. Karena memang ayat bacaan kita yang pertama tadi, Amsal 23 ayat 18, sedang berbicara tentang masa depan. Ya. Sayangnya sebelum kita datang kepada masa depan, Anda, siapapun kita sering terganggu oleh masa lalu kita. Padahal Tuhan tidak sedang berbicara tentang masa lalu. Ya. Tuhan berbicara tentang masa depan, titik. Tuhan ingin Anda melihat masa depan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Anda. Itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Filipi pasal 3 ayat 14 sebagai ayat kunci. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow. Ya, dalam alam rohaninya, Rasul Paulus melihat sesuatu yang dia hanya bisa ilustrasikan, yang hanya dia bisa gambarkan dengan kata hadiah. Bagi kita, hadiah itu adalah ketika kita berulang tahun, lalu ada pemberian datang kepada kita, itu hadiah. Tetapi apa hadiah yang dilihat oleh Rasul Paulus? Sebab hadiah yang dilihat oleh Rasul Paulus itu telah membuat dia berlari-lari. Dia mengejar. Dia mempercepat. Artinya
Dia mau bergerak seiring dengan waktu. Sebab waktu terus berjalan. Bahkan dia tidak mau berjalan. Dia mau berlari. Amin. Maukah saudara berlari seiring berjalannya waktu? Karena waktu terus berjalan. Menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Demikian waktu itu berjalan. Tetapi Rasul Paulus, dia berlari. Dia mau kejar masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Maukah tahun ini Anda menjadi orang-orang yang terinspirasi dengan Rasul Paulus, dikuatkan dengan firman Tuhan yang ditulis di surat Filipi ini, ya. Dan dengan kekuatan itu kita tidak berjalan lagi, kita berlari, bahkan kita berlari-lari. Dan saudara tahu kalau kita berlari-lari, maka itu adalah satu percepatan. Berapa banyak yang akan kita peroleh ketika kita mengadakan percepatan? Berapa banyak yang akan kita selesaikan ketika kita mengadakan percepatan? Berapa waktu yang akan kita save ketika kita mengadakan percepatan? Itulah kehendak Tuhan bagi kita semua di tahun yang baru ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau berdoa buat saudara. Buka hatimu dimanapun engkau berada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, di situasi dan keadaan Anda juga berhak dan layak memiliki harapan baru di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa dan hadirat-Mu ya Tuhan datang di dalam setiap kehidupan, bahkan datang di dalam setiap pikiran dan hati. Kami percaya Engkau sedang bekerja oleh Roh-Mu ya Tuhan, untuk memberikan harapan yang baru, untuk membangkitkan, bahkan untuk melepaskan kami dari keadaan di masa-masa yang lalu, yang seringkali menghambat pengiringan kami untuk maju di dalam Engkau, yang seringkali menjadi beban untuk kami lebih giat dan lebih kuat lagi di dalam kami maju bersama-sama dengan Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan bekerja di hari-hari ini. Kami menjadi orang-orang yang mau lebih lagi mengenal Engkau, mau lebih lagi mengiring Engkau, mau lebih lagi melayani Engkau. Di tahun yang baru ini ada hal yang baru yang akan kami kerjakan buat Engkau Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu dan buat pelebaran kerajaan sorga. Maka disitulah Engkau yang akan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu. Engkau akan memperlengkapi pribadi lepas pribadi. Engkau akan memperlengkapi rumah tangga. Engkau akan memberkati dan memperlengkapi usaha-usaha yang bahkan sedang dirintis di tahun yang baru ini ya Tuhan. Maka Tuhan yang akan membawa sesuai dengan janji firman-Mu, harapan-harapan yang ada timbul di dalam kehidupan kami, itu tidak akan hilang, itu tidak akan berhenti di tengah jalan, tetapi itu akan sampai kepada masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkatan yang daripada Tuhan. Sebagaimana Engkau telah sediakan, maka kami yakin itulah yang akan menjadi
bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami beroleh keyakinan baru, pegangan, beroleh anugerah dan rahmat untuk mengiring Tuhan di tahun ini dan bahkan di sepanjang umur kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, kami peralaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari berkata amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah berada di tahun yang baru, luar biasa. Kita sudah diberkati dengan ibadah-ibadah raya yang luar biasa, dan saatnya kita sekarang akan memberikan persembahan. Tentunya kita juga akan memberikan persembahan dengan cara pikir yang baru. Jadi bukan hanya tahunnya yang baru, tapi mari kita memberi dengan cara pikir yang baru. Sebelum kita memberi persembahan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul persembahkan tubuhmu. Ya, firman Tuhan jelas dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Kita baca pelan-pelan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas sekali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Jadi ayat ini berkata bahwa kita ini harus memahami apa yang harus kita lakukan, bahwa di dalam tubuh kita ini, ya, yang akan kita persembahkan kepada Tuhan itu ada fisik. Nah, di dalam fisik ini ada materi, ada perbuatan-perbuatan, bahkan ada perkataan, panca indera kita semuanya ini. Demikian juga di dalam tubuh kita ini ada jiwa. Ada perasaan, ada pikiran, suara hati yang terdalam ini. Ya, bahkan yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan, di dalam tubuh kita ini ada rohani. Ya, di situ ada iman, ada kasih kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, ini semuanya yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, apakah kita ini sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah mengerti bahwa hidup kita ini sesungguhnya itu sudah bukan milik kita lagi? Ya, mari kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Jelas di sana dikatakan 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, luar biasa. Jadi artinya apa? Seluruh hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Maka kita harusnya memuliakan Tuhan itu dengan menggunakan seluruh tubuh kita. Ya, jadi kita ingat tadi ya, di dalam tubuh kita itu ada apa? Ada fisik, ada materi, ada perbuatan-perbuatan, dan semua panca indera kita ini, ada jiwa, ada perasaan, ada pikiran kita. Bahkan ada yang paling dalam, yaitu rohani kita ini, iman kita ini, penyembahan kita ini kepada Tuhan. Jadi semua itu akan kita persembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi seluruh tubuh kita ini saja akan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Ya, apalagi kalau cuma dari bagian tubuh kita, yaitu materi atau keuangan kita. Ya, itu sudah selayaknya kita berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menguasai seluruh tubuh kita ini. Ada dalam kuasa kita, sehingga seluruh tubuh kita ini bisa menjadi persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yaitu kalau kita punya panca indera, ya, punya fisik,
punya perbuatan-perbuatan, perkataan, dan itu kita mau persembahkan kepada Tuhan. Materi kita persembahkan kepada Tuhan. Jiwa kita, perasaan kita, ya, bahkan rohani, iman dan kasih, penyembahan kita semua persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup tadi, persembahan yang kudus, dan itu dikatakan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, persembahan itu harus apa? Persembahan yang bisa menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, saya rasa ini berulang-ulang saya membacakan ayat ini ya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, ini semua perbuatan-perbuatan ya, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain yang sekarang ini akan kita lakukan, yaitu persembahan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jelas sekali ayat ini ya. Jadi semua untuk kemuliaan Tuhan. Berulang-ulang saya katakan itu tadi. Fisik, kekuatan, kesehatan, materi, perbuatan-perbuatan ini, mari ini semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Perasaan bahkan ini bisa, saudara. Apa yang ada dalam perasaan saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara, mari kita mau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, mari kita persembahkan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua kita persembahkan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi jelas sekali bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan ya berbentuk persembahan ya seperti yang biasanya kita lakukan setiap hari Minggu dalam ibadah kita, persepuluhan kita, persembahan untuk diakonia kita, bahkan persembahan untuk keperluan Natal beberapa bulan kita telah lakukan. Mari dalam semuanya ini yang kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan, jangan sampai ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari supaya persembahan kita pada pagi hari ini berkenan, menyenangkan hati Tuhan, kita akan bawa dalam doa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami sudah memasuki tahun yang baru. Di minggu yang kedua, kami mau belajar memberi dengan cara pikir yang baru. Ketika kami memberi, kami ingat bahwa pemberian kami adalah seluruh tubuh kami. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat GPDI Maranatha dan semua Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saja saat ini berada. Kami mau belajar memberi dengan cara pikir yang baru, yaitu memberi seluruh hidup kami. Karena hidup kami ini bukan milik kami lagi, tetapi telah Engkau beli dan harganya telah lunas dibayar. Itulah sebabnya kami mau memberi apa yang bisa kami berikan kepadamu dalam bentuk materi keuangan kami. Kiranya pemberian kami ini adalah pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah yang akan membuat Tuhan dapat melipat gandakan apa yang telah kami berikan dengan yang cara pikir yang benar, pemberian yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, apa saja yang dilakukan, dikerjakan dengan tangannya, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Meskipun hidup di era pandemi ini, Tuhan tetap memelihara kami semua. Kami siap memberi persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi
Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, kami dapat menikmati berkat pujian sampai berkat firman Tuhan. Sampai sebentar kami pulang diberkati Tuhan sendiri yang memberkati jemaat Maranatha. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan yang setia beribadah, juga senantiasa berdoa, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami tahu setiap masalah, persoalan ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang sanggup memberi kemenangan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih. Diberkati pemerintah saat ini, apapun kebijakan yang dibuat, Tuhan berkati. Tuhan menolong semua yang untuk kebaikan rakyat Indonesia. Tuhan menolong Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden beserta jajarannya. Apapun kebijakan, semua untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita akhiri ibadah kita, sampai jumpa minggu depan bersama-sama kita boleh kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Rancanganmu indah, kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu, kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku pikirkan. Kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya
kita semua, saya dan juga saudara, pasti mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah online pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, share, bagikan link YouTube dan akun Facebook GPDI Maranatha Malang ini kepada keluarga, kepada kerabat, kepada teman-teman, kepada semua orang. Supaya semakin banyak orang boleh diberkati melalui pelayanan GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.